Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini saya masih diberikan nikmat sehat walafiat. Semoga materi yang saya berikan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Wardah Qoniah, NIM 1206122 dari kelas Akuntansi Syariah 3B, mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, dosen pengampu Adi Mursalin SE MMCP CHCM. Di sini saya akan membacakan materi tentang perencanaan pemasaran. Nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan rencana? Coba sebutkan surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan, serta apa kandungan isi surah tersebut. Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksanaannya, di mana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil. Surahnya yaitu surah Al-Hasri ayat 69 yang kandungannya, untuk itu hendaklah manusia membuat suatu perencanaan dan melakukan evaluasi dalam setiap aktivitas yang dilakukan sehingga segala sesuatu yang dilakukan dapat menjadi suatu keberkahan bagi kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Dalam berbisnis, perusahaan perlu memiliki strategi pemasaran bisnis yang bukan semata-mata mementingkan keuntungan, namun juga harus mementingkan kekuatan produk sehingga dapat berpotensi menghasilkan penghasilan dalam jangka waktu yang panjang. Dan nomor 2, apa yang dimaksud dengan rencana pemasaran? Bagaimana Islam memandang rencana pemasaran? Rencana pemasaran merupakan unsur utama sehingga perlu dikaji secara mendalam, terstruktur dan kreatif agar dapat memandu kegiatan pemasaran dengan baik. Perencanaan pemasaran Islam merupakan perumusan usaha yang dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu, serta pada waktu yang telah ditentukan. Pemasaran merupakan aktivitas yang selalu dikaitkan dengan perdagangan secara konsep dan praktik dalam strategi. Pemasaran konvensional yang banyak dikenal selama ini. Strategi pemasaran saat ini menegakkan bahwa strategi pemasaran sebagai ilmu dan seni yang mengarah pada proses menciptakan, menyampaikan, dan mengomunikasikan value kepada para konsumen, serta menjaga hubungan para stakeholder. Dalam menjalankan sebuah usaha secara Islami harus memiliki etika yang berlandaskan pada norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Keberhasilan suatu usaha tidak hanya dapat diukur dari peningkatan prestasi dan finansial. Lebih itu, keberhasilan suatu usaha harus diukur melalui tolak ukur moralitas dan nilai etika yang berlandaskan pada nilai-nilai sosial dalam agama. Pelaksanaan rencana strategi pemasaran dalam Islam sangat bergantung pada prinsip syariah, kerjasama yang telah diakui secara umum. Selanjutnya, nomor 3 yaitu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perencanaan dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan. Sebutkan dan jelaskan jika perlu didukung oleh ayat-ayat atau hadis. Yang beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait rencana dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan. Yang pertama ada penetapan visi dan misi perusahaan. Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, sedangkan misi adalah suatu pernyataan yang harus dikejar oleh perusahaan sebagai usaha dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Penetapan visi dan misi perusahaan merupakan hal penting untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan agar suatu yang diraih di masa depan bisa tergambar jelas. Yang kedua ada perencanaan strategi pemasaran.
akhir-akhir ini telah terjadi perubahan besar pada strategi pemasaran dalam dunia bisnis. Hal ini dipicu oleh perubahan pola hidup, pola konsumsi masyarakat, kondisi ekonomi, dan tingkat persaingan. Kini kegiatan pemasaran seperti promosi sudah semakin marak dilakukan melalui media, terutama media sosial. Semakin dekatnya dunia maya dengan kehidupan sehari-hari merupakan pengaruh dari era digital yang tidak dapat dihindari. Pengaruh dari era digital ini tak dapat dihindari lagi. Beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran dijelaskan sebagai berikut. A. Perubahan kebiasaan konsumen dan dominasi dunia online. B. Duta merek atau brand ambassador dari kalangan artis mulai tergantikan. C. Community talks yang semakin efektif. D. Terjadi komunikasi dua arah di dunia pemasaran. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran dalam Islam. Islam telah menghalalkan umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli atau berniaga. Bahkan Rasulullah SAW adalah seorang pedagang yang sangat terpandang pada zamannya. Yang keempat yaitu menetapkan strategi pemasaran yang sesuai. Strategi pemasaran dalam praktik merupakan cara yang digunakan untuk membantu dan membuat dan menjual barang atau jasa yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan selera konsumen yang dituju. Yang nomor 4 yaitu ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. Sebutkan dan jelaskan. Yang A. Perubahan kegiatan konsumen dan dominasi dunia online. Dahulu penggunaan televisi dan koran sebagai media pemasaran kerap kali digunakan karena kebiasaan masyarakat yang masih banyak menonton televisi dan membaca koran. Akan tetapi seiring waktu dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang semakin dinamis, membuat penggunaan internet dengan dukungan gadget semakin mumpuni. Kini banyak orang yang menggunakan internet sebagai tempat untuk mendapatkan informasi. Yang B. Duta merek atau brand ambassador. Dari kalangan artis mulai tergantikan. Dahulu menjadi seorang artis cantik atau tampan sebagai brand ambassador. Sebuah produk mampu menarik minat masyarakat untuk membeli sebuah produk meskipun masih dilakukan, namun kini mulai ada pergeseran figur brand ambassador. Yang C. Community talks yang semakin efektif. Televisi sebagai media hiburan memang tidak sepenuhnya ditinggalkan, namun kini popularitasnya masih kalah dibandingkan dengan media online. Media sosial seperti Facebook dan Twitter menjadi tempat untuk menjalin komunikasi. Jika banyak orang yang membicarakan tentang suatu produk, hal tersebut akan menjadi daya tarik bagi orang lain, sehingga mereka mencari tahu dan ikut berkomentar. Yang D. Terjadi komunikasi dua arah di dunia pemasaran. Dalam dunia pemasaran atau marketing, perlu adanya keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan. Seorang pemasar atau marketing tidak lagi harus bicara lebih banyak dibandingkan dengan konsumen. Kini seorang pemasar harus dapat mengimbangi antara berbicara dan mendengarkan keinginan konsumen. Nomor 5 yaitu jelaskan bagaimana strategi pemasaran dalam Islam. Silahkan cari surah dalam Al-Quran yang membahas strategi pemasaran dan surah-surah tersebut jelaskan kandungannya. Islam telah menghalalkan umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli atau berniaga. Bahkan Rasulullah SAW adalah seorang pedagang yang sangat terpandang pada zamannya. Sejak muda beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang sangat jujur. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat-ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 4. Kandungan surah tersebut adalah larangan untuk saling memakan harta sesamanya dengan cara batil atau tidak benar. Kini diperbolehkan untuk berdagang atas dasar suka sama suka dan larangan untuk membunuh diri kita sendiri atau bunuh diri. Nomor 6 yaitu coba jelaskan berapa strategi pemasaran
yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Yang pertama yaitu menembus pasar, meningkatkan penjualan dan penawaran barang dan jasa kepada sasaran pembeli, baik yang pernah menggunakan maupun yang belum menggunakan barang dan jasa dalam strategi ini. Memperoleh pangsa pasar yang lebih besar merupakan tujuan utama. Yang kedua, mengembangkan pasar. Yang ketiga, mengembangkan produk. Strategi ini mencakup perubahan barang atau jasa yang tetap menggunakan cara produksi yang sama dengan cara produksi lama. Strategi ini umumnya dilakukan untuk memperpanjang masa edar atau siklus hidup jika perusahaan mengetahui bahwa sasaran pembeli mulai bosan. Perusahaan ini harus mengubah barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, melakukan diversifikasi. Strategi ini yang merupakan pengembangan produk baru yang masih berhubungan dengan produk lama untuk ditawarkan kepada pasar yang baru. Strategi ini efektif untuk memanfaatkan relung atau kelompok yang selama ini terabaikan atau kurang diperhatikan. Dan yang kelima yaitu menerapkan biaya murah. Strategi ini didasarkan pada biaya input yang rendah, sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa yang murah. Akan tetapi hal ini bukan berarti menurunkan kualitas barang atau jasanya. Yang keenam yaitu memfokuskan pada pasar. Strategi ini dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada para pembeli, khususnya dengan bentuk pelayanan yang terbatas. Pembeli dapat ditentukan dengan jelas sehingga lebih efektif dan efisien dari pesaing. Dengan demikian, perlu ditentukan bauran pemasaran yang tepat agar dapat memenuhi kebutuhan khusus dari para pembeli yang ada di situ. Yang ketujuh, melakukan diferensiasi. Difokuskan pada pencipta barang atau jasa yang baru. Pencipta barang jasa yang baru yang berbeda dengan barang yang lain. Selanjutnya, nomor 7. Jika Anda mempunyai usaha, strategi apa yang Anda lakukan untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar? Yang pertama, tambahkan produk serta layanan baru. Yang kedua, menjual produk dan layanan pada pelanggan yang sudah ada dengan peningkatan jumlah. Yang ketiga, lebarkan pasar ke daerah baru. Yang keempat, target pasar ke daerah baru. Yang kelima, masuk pada sistem penjualan baru. Dan yang terakhir, mengambil alih bisnis lain. Nomor 8 yaitu sebutkan dan jelaskan cara mengembangkan strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar merupakan sebuah dasar yang dilakukan untuk mengetahui beberapa segmen yang berbeda dalam pasar. Yang kedua, penentuan posisi pasar. Cara penawaran perusahaan dirasakan oleh target pasar sehubungan dengan penawaran pesaing. Yang ketiga, strategi memasuki pasar. Caranya dengan memasuki pasar dengan membeli perusahaan lain, dengan berkembang sendiri dan melalui kerjasama dengan perusahaan lain. Yang keempat yaitu strategi marketing mix, merupakan kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang kelima yaitu strategi penentuan waktu. Perusahaan harus dapat menentukan waktu dalam melakukan pemasaran. Perusahaan dapat mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan apabila bergerak lambat atau terlalu cepat. Dan yang keenam yaitu pengkajian peluang pertumbuhan dapat dilakukan dengan perencanaan bisnis baru, penyusunan, dan penghilangan bisnis lama. Nomor 9 yaitu bagaimana cara Anda menerapkan strategi pemasaran kepada pelanggan non-muslim. Pemasaran Islam memiliki keunggulan dalam sisi moral bila dibandingkan dengan pemasaran konvensional, antara lain adanya nilai keterbukaan, transparansi, kemitraan, dan kejujuran. Dengan nilai-nilai tersebut mampu menembus batas ideologis umat non-muslim, sehingga dapat tertarik dan bersedia untuk bergabung dengan pemasaran Islam. Nomor 10 yaitu membaca surah Al-Maidah ayat 5 dan jelaskan kandungannya.
kandungan surah Al-Maidah ayat 5 yaitu bahwa makanan dari daging hewan yang disembelih oleh ahli kitab halal dikonsumsi orang muslim. Demikian pula wanita yang adalah ahli kitab yang terhormat halal atau boleh dinikahi oleh para muslim. Nomor 11 yaitu surah Al-An'am ayat 143 dan jelaskan kandungannya. Kandungan surah ini adalah sebagian orang-orang yang mengharamkan sebagian binatang ternak dan mengelompokkannya, serta mereka membuat ketentuan-ketentuan lainnya yang berkenaan dengan binatang. Surah ini membahas tentang binatang ternak. Nomor 12, kapan suatu produk tersebut bermanfaat? Suatu produk dapat bermanfaat jika para konsumen mencari barang tersebut dan sesuai dengan kebutuhannya, dan jika proses produk yang dilakukan secara benar dan baik. Nomor 13 adalah apa yang dimaksud dengan karakteristik produk? Sebutkan komponen-komponen dari karakteristik produk tersebut. Karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaing yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Komponen-komponen dari karakteristik produk adalah A. Tingkat produk, B. Klasifikasi produk, C. Bauran dan sistem produk, dan yang D. Desain produk. Nomor 14 adalah menurut Coates dan Keller, terdapat 5 tingkat produk. Sebutkan dan jelaskan kelima tingkat produk tersebut. Jelaskan juga bagaimana Anda membuka usaha jasa pendidikan dengan menggunakan 5 tingkatan produk tersebut. Yang pertama, tingkat dasar, manfaat inti, yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Yang kedua, tingkat kedua, pemasaran, harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Jadi manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan harus diubah menjadi produk dan layanan yang dapat dinikmati oleh pelanggan. Yang ketiga, tingkat ketiga, pemasar harus mempersiapkan produk yang diharapkan, yaitu sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk tersebut. Yang keempat yaitu tingkat keempat, pemasar harus menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Tingkat kelima, produk potensial yang mencangkup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami oleh produk atau penawaran di masa depan. Nomor 15 yaitu Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat mengantarkan manusia pada ketakwaan. Jelaskan apa yang dimaksud pernyataan ini dan cari surah yang mendukung pernyataan ini. Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat mengantarkan manusia pada ketakwaan. Oleh karena itu, setiap produk harus memenuhi syariat yang materi yang halal, proses pengelolaan yang bersih, dan penyajian yang islami. Selain itu, Islam juga mengharamkan perilaku kebohongan dalam melakukan penawaran produk. Pernyataan ini terdapat pada surah Al-Mutaffifin ayat 83 1-3. Nomor 16 yaitu membaca surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 dan jelaskan kandungannya. Isi kandungan ayat tersebut adalah menyatakan bahwa hukum menjual produk cacat dan menyembunyikannya adalah haram. Artinya, produk meliputi barang dan jasa yang ditawarkan harus memiliki kualitas yang sesuai dengan yang telah dijanjikan antara penjual dan pembeli. Persyaratan mutlak pada sebuah produk dalam Islam adalah harus memenuhi kriteria halal. Nomor 17, membaca surah An-Nahl ayat 116 dan isi kandungannya. Isi kandungan surah An-Nahl ayat 116 ini adalah menyatakan bahwa janganlah kita mengatakan sesuatu secara dusta, yakni janganlah kita mengharamkan atau menghalalkan sesuatu yang dasarnya pendapat yang kita ucapkan tanpa adanya dalil, yakni dengan mengatakan ini halal dan ini haram.
Sehingga hal ini menjadi kedustaan kita terhadap Allah dengan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu dan menyadarkan perkataan tersebut kepada Allah, padahal sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Nomor 18, kandungan surah Al-Mu'minun ayat 51. Isi kandungan surah tersebut adalah menyatakan bahwa perintah Allah kepada para rasul untuk memakan makanan yang halal dan baik, dan perintah untuk bersyukur kepada Allah dengan mengamalkan amalan syalil yang akan memperbaiki hati, tubuh, dan dunia serta akhirat. Setiap amalan yang mereka buat dan usaha yang mereka tempuh, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya, dan Dia akan memberikan balasan kepada mereka atas dasar amalan tersebut dengan balasan yang paling sempurna dan baik. Nomor 19 yaitu Kotir menyatakan bahwa produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Sebutkan dan jelaskan beserta contohnya. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, produk dapat diklasifikasikan barang dan jasa. Barang, produk yang diwujudkan fisik sehingga dapat dilihat, diraba, dan disentuh, dirasa, disimpan, dipindahkan, dan dapat dilakukan fisik lainnya. Jasa, aktivitas manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk penjual atau digunakan oleh pihak lain, misalnya salon kecantikan. Yang kedua, berdasarkan daya tahan. Produk dapat diklasifikasikan menjadi produk tidak tahan lama dan produk tahan lama. Produk tidak tahan lama, barang berwujud yang biasanya digunakan satu atau beberapa kali, misalnya sabun, garam, dan minuman ringan. Produk tahan lama, barang terwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian, misalnya lemari es, mesin, dan pakaian. Yang ketiga, berdasarkan penggunaan. Produk dapat diklasifikasikan menjadi barang konsumen dan barang industri. Barang konsumen adalah barang yang dibeli oleh konsumen secara pribadi dan disesuaikan dengan kebiasaan konsumen. Barang konsumen dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, barang kebutuhan sehari-hari, misalnya sabun dan surat kabar. Yang kedua, barang belanjaan. Contohnya pakaian, kursi tamu, dan alat-alat rumah tangga. Yang ketiga, barang khusus. Contohnya mobil dan kamera. Yang keempat, barang yang tidak lari. Contohnya batu nisan dan tanah kuburan. Barang industri, barang yang diberi dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut dan berhubungan dengan bisnis tertentu. Barang industri dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, bahan dan suku cadangan, yaitu barang yang seluruhnya masuk ke dalam produk jadi. Yang kedua, barang modal, yaitu barang yang sebagian masuk ke hasil barang jadi akhir. Dan yang ketiga, barang pembekalan dan pelayanan, yaitu barang yang tidak termasuk ke barang jadi dan barang akhir. Nomor 20 yaitu jelaskan yang dimaksud dengan bauran produk. Lebar bauran produk, kedalaman, dan konsistensi bauran produk. Bauran produk adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tentunya kepada pembeli. Lebar bauran produk adalah pengaku pada beberapa banyak produk yang berbeda dimiliki perusahaan tersebut. Kedalaman bauran produk adalah mengacu pada jumlah seluruh barang dalam bauran tersebut. Keluasan bauran produk mengacu pada seberapa banyak jenis yang ditawarkan oleh tiap-tiap produk dalam ini tersebut. Konsistensi bauran produk mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam penggunaan akhir, ketentuan produk, saluran distribusi, atau hal-hal lainnya. Nomor 21, jelas. Coba Anda kunjungi Alfamart, Indomaret, supermarket di tempat tinggal Anda. Coba Anda hitung beberapa bauran produk dalam bauran lisan produk yang dapat di Alfamart tersebut. Nomor 22 yaitu apa yang dimaksud dengan diferensiasi produk. Kenapa perusahaan perlu melakukan diferensiasi produk? Bagaimana Islami memandang diferensi produk yang dilakukan oleh perusahaan?
Apakah dilarang atau dibolehkan? Sebutkan surah dalam Al-Quran yang mendukung jawaban Anda. Diferensiasi adalah tindakan merencanakan satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Diferensiasi produk dapat membedakan produk utama berdasarkan keistimewaan, kinerja, harga, kesesuaian, daya tahan, keandalan, kemudahan untuk diperbaiki, gaya, dan rancangan produk. Diferensiasi produk merupakan salah satu strategi perusahaan untuk membedakan produknya terhadap produk pesaing. Diferensiasi produk atau pembedaan produk merupakan suatu strategi perusahaan untuk mempromosikan produk yang diproduksi dengan produk perusahaan pesaing. Strategi ini didaya gunakan sehingga perusahaan dapat menghindari pesaing harga. Dalam hal ini, perusahaan menetapkan pembedaan pada suatu produk yang ditawarkan dengan produk pesaing sehingga dapat diversifikasikan, memiliki nilai tambahan dan pelanggan. Diferensiasi dilakukan dengan penggunaan inovasi dan hal-hal yang berarti dalam pembedaan produk yang ditawarkan. Hal tersebut mencangkup kualitas terbaik dan kemajuan teknologi atau perencanaan primer terhadap keseluruhan pasar sasaran. Tentunya hal ini diperbolehkan di dalam pasar Islam. Nomor 23, apa yang Anda ketahui tentang pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi dalam Islam? Pengemasan, kegiatan merencanakan dan memproduksi wadah untuk produk. Pelabelan harus dilakukan pada setiap produk. Label tersebut merupakan etiket sederhana yang ditempelkan pada suatu produk atau grafik yang dirancang dengan rumit serta merupakan bagian dari kemasan tersebut. Penjaminan, produsen secara hukum bertanggung jawab untuk memenuhi harapan pelanggan yang normal atau masuk akal. Jaminan merupakan pernyataan normal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha produk, perusahaan pabrik, atau pusat servis yang ditunjukkan untuk melakukan perbaikan, penggantian, atau pengembalian uang. Yang terakhir yaitu nomor 24, apa yang dimaksud dengan power marketing? Bagaimana Anda sebagai pengusaha menjalankan power marketing? Dalam sebuah bisnis diperlukan kerangka dalam power marketing. Manajemen pemasaran salah satunya adalah power marketing. Kerangka kinerja power marketing ini disusun oleh The Jorta Consulting Group dengan landasan utama memanusiakan pelanggan. Dalam hal ini, pelanggan bukan dijadikan sebagai objek melainkan subjek. Perusahaan harus merencanakan tujuan berdasarkan visi dan jauh ke depan dan membina hubungan jangka panjang dengan lingkungan. Hal tersebut semata-mata dilakukan meningkatkan kepuasan konsumen dan pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan stakeholder. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.